Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Saya itu Kiai Fattah itu, dia kemarin saya ajarin tuh. Dia nyantet kepala desa. Dia ngancam-ngancam, ayo kita ketemu sama guru saya namanya Kiai Nur Salim. Aduh Kiai maning beparik sekali oknum-oknum yang aku Kiai. Gak jelas, ternyata di dalamnya pada dukun semua. Ini bedain Kiai sama dukun, beda tipis ini. Aduh, beda tipis. Gak apa-apa, yang penting bisa clear. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Desa juga. Alhamdulillah telah dibantu dan dia sudah tidak ada masalah apa-apa. Sebenarnya Pak Kepala Desa sih nggak usah yang begini-beginilah, nggak apa-apa. Yang penting dia nyantet dia, saya ikhlas, saya sah tangan. Tapi saya nggak bisa. Ketika saya ikhlas, Pak Ku, saya nggak bisa ikhlas. Ini orang harus dikasih pelajaran, karena nanti akan beruntun gitu loh. Kalau nggak dikasih pelajaran sebenarnya nanti nggak kapok-kapok. Dia di desanya juga nanti nggak mau diatur dan sekarang dewek. Nanti akan selalu menjadi provokator dan dia akan menjadi selalu oposisi di desanya. Nah kalau dia menjadi selalu oposisi desanya, maka akan mengganggu kinerja kepala desa. Dia akan ngancam begini begitu, susah Pak Ku. Dan nanti saya urusin semuanya. Aduh, emosi kita, udah emosi. Assalamualaikum. Kamu sudah di sini aja. Ngapain mau kesini? Ya kan saya sudah ngomong sama kamu, saya kesini mau ketemu sama guru kamu Kiai Nur Salim. Kamu masih menteng-teng aja sama saya. Guru saya nggak ada di sini. Kamu jangan mentang-mentang di rumah guru kamu jadi berani kamu. Ya enggak dong, ini saya. Santai aja kamu. Kamu emang provokator di desa ini kamu. Ya, itu bisa saya. Gak jelas aja kamu. Assalamualaikum. Siapa kamu? Ini Kiai Nur Salim ini? Hah? Saya murid ya, Nur Salim. Ini siapa? Ya ini kalau pengen tahu, ini Nur Salim. Mana Kiai Nur Salim? Nggak ada. Nah, ada siapanya? Mungkin nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu kan? Ini muridnya ini. Saya nggak tahu di mana. Saya muridnya. Saya juga muridnya. Anda siapa namanya? Saya Ahmad bin Hasan. Siapa? Ahmad bin Hasan. Oh, Ahmad bin Hasan. Ya. Antum waras? Waras? Ente Bahlul. Ente yang Bahlul. Kenapa aneh yang Bahlul? Ente yang Bahlul. Ente nggak usah membelain teman ente dong. Tidak bisa. Tetap ini saya bela. Kok tidak bisa? Iya, kamu siapa lagi kamu? Saya selir dia. Saya selir dia. Saya sayang sama dia. Kenapa? Kok ada selar-selar di sini? Kamu lagi masih ada di sini aja. Kenapa di sini lagi? Lah, Macam-macam aja. kamu nggak kapok-kapok kamu. Ganggu semua, tenang acaranya semua ini. Ente minggir. Ini urusan anak. Jangan ya. Ente Majnun, ente Bahlul. Tidak bisa. Ente faham anak kalam. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa itu mama. Di mana Kiai Nur Salimnya di mana? Biar masalah clear nih, kamu suruh minta maaf sama kepala desa, kamu nggak mau. Kamu minta maaf sama kepala desa kamu. Kenapa nggak mau kamu? Ya enggak dong, urusan saya. Apa saya minta maaf? Kamu sudah jahat kamu. Tahu kamu sudah jahat. Iya emang saya jahat. Nah, kamu tinggal minta maaf saja, terus kamu berbuat baik saja kepada orang. Biar kamu juga dibuatin baik. Nanti saya cecak kamu. Iya. Iya udah saya maaf udah. Waras kan kamu? Kamu yang nggak waras. Kalau saya cuma anak muridnya. Saya tarik. Ketemu toh ini. Saya tarik kumisnya kamu. Minggir.
Jangan sampai dia masuk, sayang. Halangin aja. Gak bisa. Minggir. Gak ada urusan Nggak ada dia. urusan. Ana juga nggak ada urusan sama ente. Ana urusannya sama Kinus karena dia ngelindungin teroris, ngelindungin penjahat ya. Berarti dia biangnya dia, provokatornya dia, semuanya dia. Makanya Ana mau buat perhitungan sama dia. Ente nggak usah ngalang-ngalangin Ana. Tahu apa kamu? Kok tahu apa? Ya. Tiba-tiba nanyain guru saya seperti itu. Jangan sampai saya maksa. Jangan diizinkan, sayang. Dia nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Dia nggak boleh Nggak boleh. masuk. Tolong. Jangan. Kenapa? Apa urusannya? Jangan dipaksa. Anda? Jangan dipaksa gimana? Jangan Minggir, dipaksa. minggir, Pak. Jangan izinin dia masuk. Jangan sampai saya Halangin. hajar. Halangin. Halangin, sayang. Lah, ini dulu mayat saya. Nggak ada urusan. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah Pak Kiai Haji Nur Salim. Seorang kiai yang menjadi guru dari Pak Kiai Haji Nur Fatah dan juga Pak Kiai Haji Ahmad bin Hasan ini. Dan saat ini, Kang Ujang Bustomi sedang ditantang oleh Pak Kiai Ahmad bin Hasan tersebut. Karena kiai ini dia mencoba menghalangi niat Kang Ujang Bustomi yang ingin bertemu dengan gurunya, Pak Kiai Haji Nur Salim. Menurut Pak Kiai Ahmad bin Hasan ini, saat ini guru kiainya itu dia sedang melaksanakan ritual, sehingga tak seorang pun dia izinkan masuk untuk mengganggu jalannya ritual gurunya itu. Namun karena Kang Ujang Bustomi tetap nekat hendak menerobos masuk, maka rekan seperguruan Pak Kiai Haji Nur Fatah ini, dia langsung saja berusaha menyantet Kang Ujang Bustomi. Walaupun Kang Ujang Bustomi sudah berusaha menjelaskan duduk perkaranya, bahwasannya kedatangannya ini adalah untuk meminta penjelasan Pak Kiai Haji Nur Fatah dan gurunya, Pak Kiai Haji Nur Salim. Yang mana Pak Kiai Haji Nur Fatah ini dia telah dengan sengaja telah menyantet Pak Kepala Desa, hanya karena dia salah paham ketika proses pengurusan surat akta tanah dan sertifikatnya. Bagi Pak Kiai Ahmad bin Hasan ini, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, dia akan tetap membela teman seperguruannya, baik dia berbuat kesalahan maupun dia berbuat kebenaran. Pak Kiai Haji Ahmad bin Hasan ini dia kemudian justru meminta Kang Ujang Bustomi berhenti mencampuri urusan temannya tersebut. Karena jika dia dan gurunya sudah marah, maka katanya Kang Ujang Bustomi pasti tak akan lagi bisa bertemu anak dan istrinya lagi. Menghadapi sikap sombong dan arogan dari Pak Kiai Haji Ahmad bin Hasan ini, Kang Ujang Bustomi tak bisa berdiam diri lagi. Sehingga tanpa ada rasa ampunan lagi Kang Ujang Bustomi segera menyerang dan menghajar salah satu orang kepercayaan Pak Kiai Haji Nur Salim ini. Tak hanya kepada Pak Kiai Haji Ahmad bin Hasan saja, Kang Ujang Bustomi juga berusaha memberikan pelajaran kepada para anak-anak buah perguruan para kiai-kiai sesat yang lainnya tersebut. Sebenarnya, sebelumnya Pak Kepala Desa yang kondisinya sudah mulai membaik itu, dia sudah merelakan, mengikhlaskan, dan bahkan sudah memaafkan tindakan penyantetan dirinya oleh Pak Kiai Haji Nur Fatah itu. Pak Kepala Desa juga tidak mau memperpanjang urusannya itu, karena dia tidak ingin lagi merepotkan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, Kang Ujang Bustomi mempunyai pemikiran yang berbeda. Beliau berkata, jika orang-orang seperti Kiai Haji Nur Fatah itu dibiarkan dan dilepaskan begitu saja, maka besar kemungkinan di kemudian hari mereka akan bersikap semena-mena lagi, karena mereka sudah merasa sakti dan tak ada lagi yang menandingi dan juga tak ada lagi yang mereka takuti dan segani. Menurut Kang Ujang Bustomi, orang-orang semacam Kiai Haji Nur Fatah itu mereka harus diberantas hingga tuntas, sehingga Pak Kepala Desa dan para warga masyarakat yang lainnya akan bisa hidup tentram dan nyaman tanpa takut adanya sebuah kata ancaman.
Oleh karena itu, Pak Kepala Desa pun akhirnya memasrahkan semua urusan tentang Pak Kiai Haji Nur Fatah itu kepada Kang Ujang Bustomi, dengan harapan semua yang direncanakan dan disampaikan Kang Ujang Bustomi itu bisa berjalan dengan sukses dan juga bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itulah, maka satu persatu para pengikut sekaligus para murid-murid Pak Kiai Haji Nur Salim ini langsung saja Kang Ujang Bustomi hajar hingga membuat mereka terkapar. Apalagi rupanya aliran perguruan Pak Kiai Haji Nur Salim ini diajarkan, jika semua yang masuk dan tergabung dalam perguruannya itu mereka adalah orang-orang yang dijamin akan masuk surga, dan bahkan mereka juga dihalalkan untuk bergaul layaknya suami dan istri, karena setiap wanita adalah istri mereka bersama, dan setiap laki-laki adalah juga suami mereka bersama. Yang mana hal itu juga telah dibenarkan dan diakui oleh salah seorang wanita dari perguruan sesat yang dipimpin Pak Kiai Haji Nur Salim tersebut. Kenapa kamu tiba-tiba datang sini? Ya itu masalahnya sama dia saya. Kamu ngancurin, kamu nyakitin pacar saya, teman-temannya. Kamu datang ke rumah ini cuma mau obrak-abrik buat apa? Pacaran? Ya kenapa? Saya suka sama dia. Itu sulit saya. Kenapa? Kamu mau jadi pacar saya juga? Gila dasar saya. Kenapa emangnya? Emang saya gila? Oh kamu gila? Iya. Janda kamu? Kenapa? Oh janda. Apa urusannya sama kamu? Berarti kalau janda gila gitu? Kenapa? Mau tahu? Kamu juga mau sama saya? Nanti hamil Bilang kamu? aja. Nanti Ini hamil? saya lagi hamil anak dia. Oh hamil? Iya. Belum nikah? Ya kenapa? Kenapa belum nikah kamu hamil? Ya suka-suka saya. Terus apa hubungannya dengan Anda? Kok suka-suka saya? Iya. Berarti kamu gak waras. Kamu ditumpakin Saya juga itu sama dia? waras. Kamu ditumpakin juga sama dia? Iya, kalau iya kenapa? Oh kamu numpakin dia juga Pak? Iya urusan saya itu mah. Nah kenapa malah kamu sendiri-sendiri semuanya tumpah-tumpahkan? Ya, itu urusan saya. Jangan Saya campur. campur. Urusan saya. Kamu sekarang minta maaf sama kepala desa, kamu jangan berlindung di bawah ketiak guru kamu. Kamu nggak salah. Iya dong, saya nggak salah, ngapain? Kamu nggak salah. Oh, kamu nggak ngerasa salah. Kamu bantai itu kepala desa kamu. Gara-gara hal Urusan sepele. saya. Urusan saya. Kamu jangan jadi provokator di desa dong. Ya enggak dong, itu urusan saya. Kamu kalau nggak senang sama kepala desa, ngomong baik-baik. Bangun desa bersama-sama, bukan dengan cara seperti kamu terus nyantetin dia. Gak jelas kamu. Kalau emang dia salah, salah kamu yang salah. Mau salah, mau apa urusan saya? Lah, makanya saya sekarang sok gurunya, biar suruh nasihatin kamu kalau sama Pengen saya. tahu sama guru saya? Pengen tahu? Biar nanti kamu yang nasihatin guru kamu. Kalau yang nasihatin saya, nanti kamu babak belur sama saya kamu. Silakan mau pengen tahu. Cari sendiri guru saya. Apa kamu? Mau secekek kamu? Ya kalau masalah cekek sih urusan saya. Mau cekek mau apa? Kalau mau tahu guru saya, Nggak kapok-kapok. cari sendiri. Nggak kapok-kapok kamu. Pak Kiai Haji Nur Fatah ini rupanya dia tidak mempunyai rasa jera. Rupanya Kiai yang satu ini dia tetap menolak untuk meminta maaf kepada Pak Kepala Desa, karena katanya semua itu pantas dia lakukan, karena Pak Kepala Desa dulu yang sudah mencari gara-gara dengan dirinya. Apalagi saat ini dirinya sudah diisi ilmu-ilmu yang lebih sakti lagi, jadi walaupun sebelumnya dirinya pernah dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi, namun belum tentu bisa dikalahkan pada hari ini. Dan memang, Kang Ujang Bustomi merasakan sebuah pancaran energi dan aura setan yang lebih pekat dan menakutkan. Sehingga, untuk sementara Kang Ujang Bustomi harus mengakhiri pertarungannya dengan Pak Kiai Haji Nur Fatah ini. Apalagi, dua pertarungan terakhir itu benar-benar cukup banyak menguras energi Kang Ujang Bustomi. Beberapa saat kemudian, setelah kondisi Kang Ujang Bustomi sudah pulih 100%, Kang Ujang Bustomi kembali masuk ke rumah Pak Kiai Haji Nur Salim tersebut. Ternyata, Kang Ujang Bustomi sudah mereka tunggu sedari tadi, karena kini guru dari Pak Kiai Haji Nur Fatah itu dia telah duduk dengan diapit oleh dua orang wanita,
dan Kiai Haji Nur Salim itu dia juga dikelilingi oleh para anak-anak buah setianya. Perkenalkan, nama saya Doraemon. Kamu gurunya ini? Iya. Edan kamu, Pak. Kamu yang edan, kamu yang kurang ajar ya, mukul murid saya. Kenapa ini ada yang kurang ajar, Pak? Apa kurang ajarnya? Kamu tuh jangan macam-macam. Saya di sini orang paling ditakutin. Oh, ditakutin. Kamu macam-macam di sini belum tahu saya kali ya. Ditakutin sama siapa? Ya sama orang-orang di sini lah. Sama kucing. Kamu itu, waduh macam-macam. Kamu murid bisa, saya dipukulin. mohon maaf Kiai, Anda bisa nasihatin muridnya. Jangan kalah aja. Udah, murid saya nggak pernah salah. Dia nyantet kepala desa. Nyantet itu udah kerjaan dia mul. Jelas ya santet. Oh, di kerjaan dia. Ya iya. Berarti Anda ngajarinnya santet dong? Ya santai emang saya ngajarin dia santai. Jelas. Oh, ngajarinnya santet. Ajarin. Iya. Masa Kiai kayak gitu? Ya. Berarti Anda itu jangan udah jadi kepercayaan provokator. saya. Ini si Kerjaan Umi. saya kalau mau- Ini istrinya dia, kamu kenal? Si Iya. Umi. Ditumpakin, Pak. Sama siapa? Sama kamu. Enggak. Jangan bohong. Fitnah itu. Kamu jangan macam-macam fitnah Ajar itu. aja. Jangan-jangan istrinya itu begini nih, banyak wanita di sini. Waduh, kamu macam-macam ngomongnya nggak enak juga ya kayak mau jagoan aja. Kalau itu kita berantem aja ayo lah. Hajar aja. Bosan hidup Awas, kamu. sayang. Iya ayo. Hajar. Saya pengen tahu berani Jangan mukul takut. murid saya. Awas, Berani saya. Hajar, nggak usah Ayo. takut. Sok. Ilmu guru ditinggi Hajar aja. dulu. Takut saya. Yang lawan, jangan lupa. Jangan ada apa-apanya dari kamu, cepetan. Ini dia. Jangan sampai. Keluarkan semua ilmu kamu. Hajar. Terus. Yang menang guru. Saya.
Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Kang Ujang Bustami akhirnya berhasil mengalahkan Pak Kiai Haji Nur Fatah dan Pak Kiai Haji Nur Salim tersebut. Keduanya Kang Ujang Bustami buang ilmu-ilmu hitamnya, dan juga burung-burung nakalnya. Pak Kiai Haji Nur Fatah ini setelah kalah akhirnya dia bersedia menyerah dan bersedia mengaku salah. Pak Kiai Haji Nur Fatah ini pun dia akhirnya berjanji akan segera meminta maaf kepada Pak Kepala Desa karena sudah menyantetnya. Semoga saja kedepannya Pak Kiai Haji Nur Fatah ini benar-benar bisa insaf dan bertaubat, serta tak lagi kembali ke jalan yang sesat. Kang Ujang Bustami juga menyadarkan para wanita-wanita yang mengikuti perguruan sesat Pak Kiai Haji Nur Salim. Rupanya selama ini mereka juga berada di bawah pengaruh gendam pelet sang kiai, saat hendak belajar mengaji ilmu agama, sehingga mereka lupa akan jati dirinya, dan lupa akan keluarga-keluarganya. Kang Ujang Bustami menasehati mereka, agar kedepannya mereka lebih berhati-hati dalam memilih seorang guru, karena saat ini banyak sekali orang-orang jahat yang mengaku sebagai seorang kiai, namun tindakan dan perbuatannya justru menyimpang dari ajaran Tuhan. Dan dengan tuntasnya misi Kang Ujang Bustami pada kali ini, semoga saja Pak Kepala Desa dan masyarakatnya bisa hidup damai tanpa ada ketakutan akan tindakan sewenang-wenang para dukun-dukun yang mengaku kiai. Dan semoga Tuhan anugerahkan Kang Ujang Bustami kesehatan dan kebahagiaan. Amin.